Ibu, Bapak, Saudari-saudara, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam kesetiaan dan sukacita di saat kita melakukan tanggung jawab kita, pekerjaan kita, dan tugas-tugas di dalam persiaran hidup kita, kita sudah melakukan bentuk syukur atas pemberian Tuhan kepada kita. Maka berjagalah, karena Tuhan ingin semuanya hidup di dalam terang cahayanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya mulia, Engkau menerangi langkah hidup kami. Semoga kami tidak lagi terjerumus di dalam kegelapan dosa, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam terang cahaya-Mu. Bantulah kami ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, agar kami pun tetap mampu menjadi anak-anak terang di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yohanes mengingatkan kepada kita semua untuk berbahagia bagi kita yang mau menuruti perkataan nubuat Nabi. Sebagaimana dikatakannya di dalam kitab Wahyu, kita diajak untuk berbahagia ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam realitas yang tepat. Seringkali fakta membuat kita justru bermuka musam, bermuka sedih, bermuka penuh beban. Tetapi bagaimana kita dengan jujur diajak untuk selalu berbahagia, mengikuti, menghidupi, dan menjalankan apa itu kebenaran di dalam hidup kita. Kebenaran yang mana? Tentu kebenaran yang sesuai di mata Tuhan, kebenaran yang dikehendaki Tuhan, dan bukan kebenaran menurut kita karena ingin melenggangkan kekuasaan kita, karena kita ingin menguasai orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita ingin membenarkan apa yang tidak benar. Tetapi itu bukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan ialah kebenaran yang berdasar pada cinta kasih. Di dalam penglihatan Yohanes, di dalam kitab Wahyu yang kita dengarkan hari ini, ia melihat malaikat Tuhan menunjukkan sungai air kehidupan. Airnya begitu jernih mengalir dari tahta Allah dan anak domba. Di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan barang siapa taat kepada Allah, setia di dalam kehidupannya, ia akan menikmati air kehidupan yang sejati. Ia akan dibangkitkan dan diterima di dalam kebahagiaan di surga. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran yang dimaksudkan sebagaimana Allah wartakan kepada kita melalui para nabi, melalui kitab suci, melalui sesama kita? Yesus pun mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Yesus mengingatkan di dalam Injil Lukas, berjaga-jagalah agar kalian luput dari malapetaka yang akan terjadi. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan mabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai ketika Allah datang menyebut kita, kita bukan dalam keadaan damai dengannya. Artinya bagaimana? Boleh kita sekarang di dalam situasi yang tidak menentu, di dalam ketakutan yang luar biasa karena pandemi COVID-19. Tetapi apakah kita harus tetap diam di rumah? Mewartakan sukacita ialah kita berani keluar dengan
tetap memperhatikan protokol kesehatan yang tepat dan benar, tidak menciptakan kerumunan, tetapi bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab kita. Kita tetap harus mengerjakan tanggung jawab kita. Hati-hati. Jangan karena alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hanya karena ketakutan kita menjadi bermalas-malasan di dalam bekerja. Ingatlah, keluargamu butuh makan. Keluarga kita semua butuh hidup. Maka kita yang diberikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, kita harus berani bersukacita, bersyukur dengan setia, dan tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan semangat dan penuh sukacita. Pikiran yang positif membangun tindakan yang positif. Cara pikir yang sehat membangun imun tubuh yang kuat untuk tetap menjadi sehat. Janganlah kita tergoda dan terjatuh karena mengejar suatu kekuasaan, suatu kekayaan yang sifatnya fana. Mari kita kejar kekayaan yang abadi yang menyelamatkan jiwa kita, yaitu tetap berdoa, tetap setia, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Meskipun kita harus bekerja dari rumah, tetapi lakukanlah itu semua dengan sukacita. Karena dengan sukacita kita sudah bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan yang istimewa kepada kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berjaga-jagalah. Jangan menunggu kita tua untuk terlibat dan bertanggung jawab dan melakukan segala sesuatunya benar. Jangan beralasan bahwa saya masih muda. Mungkin hari ini Tuhan memanggil kita semua. Mari kita lakukan semuanya di dalam ketaatan, kesetiaan, dan sukacita di dalam kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.